Halo semuanya rakat Isekai, selamat malam, selamat datang di PPKM Pembahasan Percintaan Kaum Muda. Barengan sama gua sih terus dan Gua Lulu. yoi gila. Ya, Di sini kita lumayan. bakal di sini kita bakal ngomongin soal friendzone is red zone nih lu. Gimana menurut lo? Gokil gak sih? Kok sakit ya? Pembahasan malam Waduh ini kok sakit. rada Jadi sakit mengingatkan gitu. dengan masa-masa di friendzonein ya lu ya. Masa-masa tergantung. Betul, setuju setuju. Dan sebelum kita masuk ke topik pembahasannya nih, kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, rakyat Isekai tentunya ya. Dan buat rakyat Isekai semua yang pengen request lagu dan titip salam, karena kita ini lagi di radio ya, radio yang pastinya kalian bisa request lagu dan titip salam. Nah, untuk formatnya gimana? Kalian bisa langsung DM aja ke salah satu staff kita yang nanti bakal milihin lagu dan tisam yang bakal diputerin. Ada K ya, yang bakal ingetin kita juga ya, lu ya di event chat nanti kasih tahu deh pokoknya ya gak sih? Yoi. Si tukang Mm-mm. spam. Format betul, formatnya gampang banget tuh. From-nya apa, pesannya apa, terus musiknya apa ya gak sih? Seru banget nih pastinya. Gampang banget. Sama buat teman-teman semua yang mungkin pengen cerita-cerita bisa kali ya DM Bisa. ke kita juga boleh kali ya lu ya. Siapa tahu Hmm, kita bakal bacain kalau seru ya nggak sih? iya. Bisa speak up juga Betul nggak sih? banget. Wah, kalau ada boleh tuh nanti di segmen akhir Ih, ya nggak sih? boleh. Mm-mm. Iya iya, tapi sebelum itu kita pengen denger suara dari teman-teman semua dong di event chat. Coba dong kalau kita tanya kabar kalian jawab kabar kalian ya. Gimana nih lu? Setuju nggak lu? 7. Setuju, oke langsung aja kali ya. Halo rakyat Isekai, apa kabar? Ayo ayo buruan buruan Iya kasih tahu di event chat. nih. Ayo. Anyong dari Iya. McCaffrey ya. Terus ada siapa Iya. lagi nih lo? Ada yang lagi typing. Kita tungguin kali ya. Waduh. Betul betul banyak juga ya yang typing ya ternyata ya. Satu. Satu ya. Ya, ada Ridwan. Halo, Ridwan alias Udin alias Lifeboy. Iya betul banget. Em, Ada mungkin Arusaurus. kalau Mhm. ngomongin soal friend zone nih ya, yang red zone banget gitu kan kayak friend zone itu kan zona pertemanan. Red zone itu kan zona yang merah atau zona nggak aman ya sih lo. Zona yang aman. Nah, Iya nih. kalau ngomongin soal friend zone-nya dulu nih, menurut lo friend zone tuh apa sih artinya? Definisinya apa sih? Friendzone menurut gue itu kayak situasi yang Mm-mm. terjadi dalam sebuah pertemanan yang dimana salah satu dari antara mereka pengen melanjutkan hubungan yang lebih serius gitu, tapi sedangkan yang satunya masih belum siap gitu. Jadi mereka terjebak di antara friendzone. Am I right? Iya sih, betul banget. Dan ya again, ketika ada di zona pertemanan ini atau friend zone ini, biasanya baik pihak yang cowok atau yang cewek atau salah satu pihak gitu ya, ya pasti pengen lah punya hubungan yang lebih dari temen gitu Iya sama sih, pasangannya atau doinya gitu. Cuman pasangannya atau doinya malah nggak pengen, sedih gak sih? sedih banget. Mm-mm. Harus Temen-temen di sini yang udah kena friendzone mungkin bisa kasih tahu kita di event chat kalian udah kena friendzone berapa kali ya gak sih lu? iya, berapa kali dan berapa lama gitu. Betul. Kalau lu sendiri punya gak sih pengalaman friendzone? Nanya doang Kayaknya nih. dulu punya deh. Iya, satu kali. Punya ya. Wih, di satu kali. Kebetulan gue juga punya dan nanti kita bakal cerita Yuk, ya lu ya di segmen boleh. kelima ya gak sih? Segmen kelima. Yuk. Betul, guys. Jadi By the way, buat teman-teman semua tungguin ya. hmm, Kenapa lu? jangan lupa giveaway. Kita belum Oh ingetin nih. iya, betul banget. Iya. Terlalu semangat soalnya ngomongin soal friendzone ya. Soalnya seru banget nih pembahasannya ya Seru, gak sih? seru tapi sakit. Mohon maaf. Betul juga sih ya, rada miris gitu ya. Iya. Oke, buat teman-teman jangan lupa tap-tap giveaway yang ada di atas. Kalian tinggal tap-tap doang sambil dengerin radio kita pada malam hari ini ya nggak sih. Syaratnya juga Gampang jangan lupa. banget gak sih? Oh, Betul. gampang dong. Syaratnya apa aja tuh? Syaratnya apa aja Syaratnya tuh? Kasih tahu dong. playroom jangan diven,
Dan jangan ganti nama kalian atau kayak gimana lah ya. Kayak misalnya nama kalian udah Kay, kita pakai contoh Kay. Terus kalau misalnya nanti kalian ganti nama dan yang keluar kita nggak tahu, ya udah. Bye bye. Iya, betul Kalian nggak banget. dapat ya. Iya, jadi hangus ya nggak sih? Hmm, Hmm. eh, So, kalau dapat lagi ya. Sorry. lanjut lagi ya ke topik kita nih, balik lagi gitu kan. So, yang gue tahu nih ya, biasanya nih lu, friendzone itu tuh terjadi karena seseorang nih, salah satu pihak gitu, udah ngungkapin perasaannya, cuman pihak lainnya itu menolak untuk lebih dari teman dan memilih untuk temenan. Kayak contohnya gini, eh Lulu nih, lu gue suka sama lu nih gitu kan. Terus Lulu jawab, sorry banget, gue masih pengen temenan dulu aja sama lu. Nah itu masuk friendzone ya gak sih lu? Aduh kok sakit ya. Walaupun ini Contoh lo contoh ini, sih. contoh lo ya. Iya. Contoh tapi nyakitin, mohon maaf. Lumayan Aduh, nyesek sih ya. iya. Wah, Nah itu mungkin friendzone tipe satu tuh, yang ketika dia nembak terus ditolak terus dijawabnya temenan dulu aja gitu kan. hmm, itu tipe Tapi satu. Tapi nggak cuman itu loh, ada tipe 2. Tipe 2-nya apa tuh lo? Lo pasti tahu dong ya sih? Aduh, kalau tipe duanya kalau nggak salah nih ya Kak, kalau nggak salah ingat. Tipe 2 adalah Mhm, orang yang sudah PDKT, sudah punya mhm. chemistry, udah punya rasa suka, tapi belum ada kepastian dari hubungan mereka gitu. Jadi masih bingung gitu. Kayak kayak digantungin gitu nggak sih? Kayak Iya. misalkan nih, Lulu nih udah deket sama gue gitu kan, kayak, Mhm. udah PDKT gitu sebulanan gitu kan, terus kayak udah ada rasa suka gitu kan dari Lulu ke gue gitu, kayak udah ada chemistry secara perasaan, pemikiran, terus frekuensi juga cocok. Cuman dari guanya malah kayak nggak nentuin dan nggak ngasih tahu gitu, dan nggak ngebahas juga gitu kan, Mmm, hubungannya mau dibawa kemana sih? Apakah kita cuman slip call-an doang gitu kan, atau cuman, chat-chat-an doang gitu, tuh nggak ada pembahasan. Nah itu termasuk mhm. friendzone juga, ya nggak sih? Iya, betul Mhm. sekali. Jadi walau nggak diomongin itu tetap masuk friendzone. Kenapa? Karena di awal tuh udah PDKT nih sebulanan gitu misalkan. Mhm. Terus udah ada rasa suka dari salah satu pihak gitu. Terus udah ada chemistry dari antara kedua belah pihak gitu, chemistry dalam perasaan dan pemikiran dan frekuensi gitu ya terutama. Mhm. Tapi nggak ada pembahasan soal kita mau hubungannya kayak gini aja, temenan aja atau mau, Nggak lebih dari ada, teman, nggak ada pembahasan nggak gitu kan. Nah ada. itu juga termasuk friendzone. Friendzone. Betul, setuju banget. Nah yang menarik ya lu ya, Iya, friendzone itu ada sebab akibatnya nggak sih menurut lo? ada pastinya, nggak mungkin nggak ada. Iya betul, setuju banget. Kalau menurut lu penyebab orang bisa friendzone tuh apa sih? Mmm, Kalau misalnya yang dari kita dengerin tadi, itu tuh Mhm. terjadi karena satu pihak belum siap menjalin hubungan yang lebih serius gitu. Kalau menurutku sih Mmm, gitu, kalau menurut Kakak mungkin ada yang lain? iya iya. Nah mungkin, selain yang udah Lulu sampaikan ya, kayak belum siap nih untuk lebih dari teman gitu ya. Mmm, Dan mungkin juga karena takut ditolak atau takut ah, merusak pertemanan yang udah ada selama ini gitu kan. Karena iya, nyari temen yang bisa, sefrekuensi dan ada chemistry-nya tuh susah banget gak sih? jarang Apalagi lawan banget. jenis. Itu, Iya, apalagi lawan jenis gitu kan. Itu susah banget sebenarnya susah dan banget. ya sayang aja kalau misalkan kehilangan orang yang bisa sedekat itu sama kita dan kita percaya banget gitu kan, ya Iya, nggak sih? Mmm, dan tapi nggak mungkin cuman itu loh. Mhm, mhm, iya kenapa lu? kenapa Kak? Sorry, tadi Kakak duluan, Lanjut. Kakak Oh ya duluan. boleh boleh. Dan mungkin ya lu ya, orang yang memilih untuk, ada di zona pertemanan ini ya karena, dia masih punya trust issue karena masa lalunya yang dulu yang mungkin belum healing atau belum selesai, ya nggak sih? Belum move on. Betul, belum move on sama mantannya yang sebelumnya gitu kan. Makanya Mhm, dia lebih memilih untuk, udahlah temenan dulu aja, iya, friendzone dah tuh nggak apa-apa, ya nggak sih? mhm. Cuman kita nggak tahu nih,
friendzone ini punya sisi positif apa negatif gitu kan? Maksudnya berpengaruh seperti apa ke diri kita ketika kita memilih untuk friendzone ya nggak sih lo? Iya. Hmm. Nah Hmm, pertanyaannya nih, eee, buat, rakyat isekai semua, kalau kalian nih punya, eee, definisi friendzone seperti apa sih? Atau kalian punya pengalaman di friendzone ini seperti apa gitu kan? iya. Kasih tahu kita di event chat nanti bakal kita bacain ya nggak sih lo? Jangan lupa tag kita biar kita bisa baca, oke? Setuju setuju setuju, penting banget tuh nge-tag kita ya nggak sih? Biar kita tahu Mhm. nih, yang mana yang pengen dibacain, mana yang enggak, ya nggak sih? Iya, betul sekali. Betul. So, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, tentang sisi positif dan negatif dari friendzone, kita bakal muterin 2 lagu dulu nih. Lo Hmm. Kayaknya seru nih. iya betul. Udah ada yang request lagu belum nih by the way? Gimana nih staff kita? Kayaknya Apakah sudah ada yang request lagu? kayaknya udah ada deh, atau belum? Hmm. Nah, kalau belum, jangan lupa buat teman-teman semua, eee, langsung aja request lagu dan titip salam kirim ke K ya. Nanti dia Iya. bakal milihin tentunya, ya nggak sih? Eh, Oke, jadi ternyata udah ada nih. Coba lu Kang bacain Kabel, lu. ini sekarang panggil Kang Kabel atau gimana? Mmm, bebas deh panggil apa aja. Ya udah, Kang Kabel, lagunya. By the way kita bacain dulu, lagunya sama tisamnya ya nggak sih? Oh, Biar seru gitu ada, kan. udah ada. Ada Oh, ada. ternyata saya Aku belum. bacain ya. Eh, Request lagu yang pertama dari My Waifu is Yandere. Waduh, apa nih sendiri. maksudnya? Waduh, Pesannya gini, "Selalu ingat Doki Doki Waku Waku." Terus itu aku terus dia request lagu Nekromantik gitu ya. Artisnya nekromantik. lupa katanya gitu. Mhm, Kasihan. betul. Kang Kabel siap-siap muterin lagunya. Terus ada dari siapa lagi lu? Anonim, anonim. Mhm. Eh, pesannya udah mau bulan puasa nih, daripada pusing karena terjebak friendzone, mending single aja bang. Tuh, bener sih. Widih, gokil gokil. Jadi musiknya dia Like I Need You, Casey. Widih, gokil, mantap ya. Ya udah kalau gitu langsung aja Kang Kabel diputar lagunya dan buat rakyat isekai semua, stay tune and enjoy.
Yo, para rakyat, balik lagi barengan sama gua sih terus dan Gue Lulu. yoi, tentunya di PPKM, pembahasan percintaan kaum muda. Gokil, keren. Uh, BTW lu gimana nih? Lu udah siap belum kasih tahu ke rakyat ISEKE semua tentang sisi positif dan negatif dari friendzone? Bagi dua kali ya kak. Boleh, boleh, silakan, silakan. Tapi sebelum itu, kita mengingetin lagi ke teman-teman semua untuk tap-tap giveaway yang ada di atas. Dan buat yang pengen request lagu dan titip salam, langsung aja DM ke K, ya nggak sih? Yoi. Yoi. Nah, balik lagi nih. Kalau menurut lo nih, Mhm. friendzone ini nih punya sisi positif dan negatif nggak sih? Punyalah pasti. Betul, setuju, setuju. Karena segala sesuatu pasti ada sisi positif dan negatifnya kan kalau kita Iya sih. eh, pengen melihatnya dengan sudut pandang tertentu, ya nggak sih? Mhm. Kalau menurut lo sisi positifnya apa aja nih lo dari friendzone gitu kan? Karena kan tadi kan kita udah ngasih tahu tuh definisi friendzone apa, terus tipe friendzone yang pertama dan yang kedua apa, sama penyebab terjadinya friendzone apa. Nah Iya. sekarang bakal lebih oke kalau kita ngomongin soal sisi Sisi positifnya, ya nggak sih? positifnya. Oke. Mm-mm. Ini aku positif, kakak negatif ya? Boleh, boleh, silakan, Boleh. silakan. Oke. Jadi sisi positif dari friendzone. Pertama, tidak mudah Mm-mm. kegeeran dan baperan. Nih, gimana tuh maksudnya? Jadi mungkin mereka yang udah kena friendzone tuh, jadi Mm-mm. perasaannya mereka tuh nggak terlalu gampang buat baper gitu sama lawan jenisnya karena mereka udah tahu oh nanti dianya kayak begini gitu, mungkin gitu. Itu dari aku. Iya betul betul karena kalau kita udah tahu gitu kan bakal friendzone nih gitu misalkan. Mhm. Ya udah kita bisa cabut dan cari yang lain kan ikan di laut masih banyak tuh ya nggak sih lu? Ini bener sekali. Terus yang berikutnya apa lagi tuh lu? Oke, yang kedua, membuat kita Mm. lebih berani mengungkapkan kekerasan sih, perasaan. Astagfirullah, sorry. Hmm, kenapa tuh kok bisa gitu sih? Karena mungkin dari mereka udah Mm-mm. berani ngungkapin perasaannya mereka ke temennya mereka yang kayak gitu. Jadi mereka Mm-mm. kayak, oh oke, gue udah berani ini ke dia, berarti gue bakal bisa lagi nih ngungkapin keperasaan ke cewek yang benar. Mungkin gitu. Iya betul betul. Karena kan nggak setiap orang bisa mau berani ngungkapin perasaan yang dia rasain ke orang yang dia suka kan ya nggak sih? Iya. Kayak banyak banget yang lebih milih untuk nutupin perasaannya atau memilih untuk nyimpen perasaannya sendiri. Tapi Mhm. sisi positif dari orang yang udah ada di zona friendzone adalah dia berhasil dan berani untuk ngungkapin perasaan dia ya nggak sih? Iya, Ini ya dan itu keberanian itu nilainya mahal banget sih menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Lu setuju nggak? setuju banget. Hmm, Jarang loh. ya. Iya iya betul banget. Eh, Rata-rata nyimpen nggak sih? iya. By the way, Oke itu lanjut lagi. ada yang nanya Hmm? kak. Si Keita Apa tuh nanya apa tuh? ada speak up nggak? Wih, boleh kali ya nanti di segmen Boleh, terakhir kita boleh bakal pasti. sediain waktu untuk teman-teman yang pengen nyoba buat speak up ya nggak sih? Mm-mm. Jadi jangan Oke, lupa. Oke, lanjut lagi lanjut. loh. Mm, Untuk yang yang berikutnya. ketiga, membuat Mm, kita semakin dewasa. Waduh, dewasa nih. Widih, takut tambah dewasa. Gak gitu ya? Gak gitu. Malah jadi nyanyi. Gak gitu ya? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa orang yang ada di zona friendzone ini bisa dikatakan eh, bisa bikin dia lebih dewasa gitu? Menurut lo Karena kenapa? biasanya orang yang terjebak di friendzone ini dia bisa Mm-mm. mempelajari dengan baik lawan jenisnya dia tuh kayak gimana sih, dia memiliki perasaan terhadap kita kayak gimana sih, jadi mereka bisa berpikir lebih gitu, maybe. Iya, berpikir Itu lebih dewasa menurutku. kan. Aha. Karena kan ciri-ciri dari orang yang dewasa kan udah berani, udah tahu resikonya gitu kan. Iya, Tapi berani ngambil resikonya itu keren banget sih menurut gue juga. dan Iya bisa sih. mikir dengan matang gitu. Mm-mm, mm. Buat temen-temen di sini nih yang suka sama orang dan pengen bisa lebih dewasa dan berani mengungkapkan perasaan, langsung aja kasih tahu tuh ke doinya siapa ya. Hmm,
Gak apa-apa Terus friendzone, entar bisa nyari yang lain ya nggak sih? Atau bisa move on gitu kan. oh enggak tuh, Betul. agak susah kayaknya ya kalau move on. Proses lah ya. Yang Iya. berikutnya apa lagi tuh lo? Oke, ini yang keempat kan? Ya, empat. Yang Mhm. keempat, bisa membuat kita fokus pada diri sendiri. Wih, kenapa tuh? Jadi bisa mikir diri sendiri gitu. Jadi orang yang mengalami nomor empat ini biasanya Mhm, karena friendzone gitu ya? mereka sering terkena friendzone, mereka Mhm. kan kadang sedih tuh, tapi positifnya mereka tuh bisa lebih fokus kepada dirinya sendiri dan tidak memikirkan pasangannya gitu. Jadi, oh, Iya, besoknya harus kayak gini, pokoknya harus kayak betul gini, pasangan banget. apa itu pasangan, nggak ada. Iya iya, yang tadinya pas PDKT gitu kan perhatian, ngasih perhatian gitu, Berarti ngasih kepedulian gitu. Nah pada saat udah tahu di friendzone-in, ya udah kita fokus ke diri sendiri, ngembangin diri sendiri gitu kan. Fokus ke betul. hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita inginkan, dan hal-hal yang ingin kita capai ya nggak sih? Iya, betul sekali. Gokil, keren keren. Yang berikutnya apa lo? Ini yang Yuk. terakhir, ciri-ciri terakhir, Mhm bisa tetap mhm. berteman akrab tanpa melibatkan perasaan. Aduh, Widih. ini Ya itu ya friendzone emang itu ya intinya ya nggak sih? iya sih. Jadi karena mereka udah tahu perasaan masing-masing, ya udahlah, dia nggak ada perasaan, udahlah temenan biasa aja gitu. Iya, betul betul. Daripada ngambil resiko untuk tetap deketin dan peduliin, ya udah, deket Iya, dan pedulinya secukupnya aja ya, sisanya temenan cukupnya biasa gitu kan. terus Mhm, setuju ah, banget nih. untuk mungkin negatifnya nih dari kan udah positif, berarti ada negatifnya Mhm, juga kan? betul betul. Nah ini menarik banget nih ya Lu ya, karena, sisi negatif dari friendzone tuh ternyata nggak jauh nggak jauh seru dan mengasihkan dibanding sisi positifnya gitu. Kayak yang pertama nih ya, hilangnya kedekatan antara satu sama lain ini lumayan buruk sih sebenarnya, tapi dengan adanya, mmm, jarak di antara si A dan si B gitu misalkan, Mhm. yang udah ada di friendzone gitu ya, ya masing-masing pihak bisa memilih untuk nyari yang lain gitu kan. Iya, Walau resikonya ya nggak deket lagi gitu. Ya nggak apa-apa juga kan bisa deket sama yang lain ya nggak sih? nggak gitu. Siapa tahu Nggak dia gitu udah ya? tahu. Yang bener gimana dong? Yang bener gimana dong? Iya, siapa tahu dia udah sayang sama orang itu, terus tiba-tiba disuruh jauh kan rada sakit tuh. Ya, Iya sih, betul juga sih. kenapa malah Tapi seneng? ya karena salah berarti ya? Salah Salah. ya? Salah ya? Sorry sorry Iya, guys. Jadi ya ya sebisa mungkin, nggak pengen kehilangan kedekatan lah, tapi iya. ya itu tadi, sisi negatifnya ya kita harus terima juga kan, bakal nggak deket lagi sama orang yang spesial, doi gitu kan. Doi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Yang berikutnya ada lagi nih loh, yang berikutnya itu nggak ada peningkatan hubungan apapun selama masih ada di zona friendzone gitu. Jadi ya sisi negatifnya tetap ada di zona friendzone ya ya udah antara temenan biasa aja atau ya menjauh dengan sendirinya ya nggak sih? mhm, Kayak kita pasti pengen dong hubungan tuh, berkembang jadi lebih baik lagi gitu kan. Yang tadinya temenan terus jadi punya relationship, iya pacaran sih. atau apapun gitu kan. Mhm. And then lanjut lagi ke fase berikutnya, nikah atau tunangan ya nggak sih? Kalau jodoh, Kalau jodoh betul, iya tapi juga. ternyata karena udah ada di zona friendzone ya akhirnya ya udah temenan aja Iya, gitu. bye-bye. Jadi Nah yang bye-bye. berikutnya, yang nggak kalah sedih juga nih dari orang-orang yang ada di friendzone gitu ya, yang ada di zona friendzone, yaitu adalah hubungan menjadi kurang. Nah kurang yang di sini nih kurang maksudnya apa nih? Ya udah pasti dong kurang deket yang tadinya selip call jadi nggak bisa selip call lagi ya nggak sih? Betul, Betul, ya mau nggak mau, kalau nggak ya gimana lagi gitu kan. yang biasanya Nah, mabar bareng jadi nggak bisa gitu. iya setuju setuju. Aduh, Dan yang berikutnya lagi yang keempat ya, jadi mhm, sering ngerasa patah hati. Wah ini relate banget sih sama semua itu orang yang, banyak sih. udah ada di zona friendzone gitu ya. Pasti pernah tuh kita ya lu ya, kayak udah suka nih Mhm, sama orang terus
Ternyata orangnya cuman pengen temenan aja, terus ya udah akhirnya sakit hati gitu kan, patah Mhm, hati, murung, cemas, galau. galau. Ditambahnya lagu Lofi gitu kan, jadi Lofi-Lofian. Betul betul, jadi muterin album galau, Heeh, diri apa, sendiri. Kalau ada orang musik masuk, anime heeh, musik anime, kalau musik-musik ada yang udah, mmm, yang betul, ini, muter bot sendirian berdua sama bot, limit 2 sama bot gitu kan. dua bobot. Kalau ada yang masuk jangan ganggu dulu, gue mau sendiri. Atau enggak nick-nya diganti jadi kayak, lagi sendiri dulu gitu, Heeh, sendiri. Terus sulit nanti juga ya. statusnya, ah, statusnya habis ditolak. Nggak gitu. Nggak gitu nggak Habis gitu. kena friendzone, cia. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya, buat Mhm. teman-teman semua yang mungkin lagi ada di zona friendzone ya, tetap semangat karena ada yang terakhir nih sisi negatif dari friendzone, yaitu Apa tuh? hilangnya kedekatan, chemistry, dan feel antara satu dengan yang lainnya. Ini sih yang paling berdamage dan paling ya Ini. menyakitkannya ya sih. Mhm. Mhm. Udah deket nih, udah sefrekuensi, sepemikiran, satu perasaan, terus ada rasa suka juga dari salah satunya gitu ya. Iya. Cuman pada akhirnya itu harus hilang dan ya ya udah mau gimana lagi ya sih. Mhm. Tuh, kayak yang dikatain sama, Mbak Ra, tiba-tiba langsung jadi Betul. asing. Langsung jadi Betul, setuju orang yang, banget. "Lu siapa ya?" Lah, oh sokap gitu kan. Heeh. "Siapa sih? Nggak kenal." Astaga, sakit. Ya, sakit sih ya, betul sih. Tapi ya mau gimana lagi, itu tadi, mmm, sisi negatif dari friendzone. Tapi kita nggak pengen cuman ngomongin sisi negatif dan positifnya aja ya nggak sih lu? Kita juga Mhm. pengen ngasih tahu resiko dan benefit dari friendzone, karena pasti ada juga dong ya nggak sih? Setuju nggak? Baru tahu nih friendzone berbenefit. Wah, Ada, ternyata ada loh, ternyata ada. ada. Waduh. Karena kan kalau misalkan orang nih, Mhm. udah ada di zona friendzone terus udah berdamai gitu ya, sama apa yang dia rasakan ya pasti nemuin, keuntungan atau benefit-nya gitu kan. Sementara yang belum berdamai dan belum nerima dia di friendzone ini ya pasti nemuin resikonya ya nggak sih? Resikonya, iya. Betul. Kalau Jadi, menurut Lulu nih resikonya apa tuh kalau friendzone? kalau menurutku ya, resiko Mhm. friendzone itu pertama, mudah cemburu tanpa alasan dan dengan alasan. Wah ini gila ini serem banget gak sih? Jadi sering cemburu, kayak dia deket Mhm. sama cowok lain, udahlah, dia udah deket sama cowok itu, apa sih? Terus waktu kita tanyain, "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa." Wah iya, iya betul banget tuh. Kayak rasa cemburu kan kadang nggak bisa kita kontrol kan, itu muncul Iya, tiba-tiba gitu. Terus tiba-tiba cemburu kayak gitu tuh, anjir sakit banget gak sih? banget sih itu. Ini kenapa sih Betul. kita tiba-tiba ngamuk? Yang berikutnya lu, apalagi tuh? Yang berikutnya nomor 2, mempengaruhi lingkungan sosial. Aduh, sampai segitunya ya? Iya iya, karena kan kayak tadinya nih, udah ada doi gitu kan, Mhm. cuman di friendzone-in gitu. Pas ketemu sama temen di circle kita gitu ya, jadinya bawaannya bete nggak sih? Nggak mood Bete, gitu nggak sih? bete. Apalagi kalau Mhm. temennya pada nanyain, "Eh, yang kemarin mana?" Heeh heeh. Betul, langsung seketika emosi tuh, pengen banting HP, banting Iya, laptop ya nggak sih? langsung emosi, langsung, "Apa maksudnya nanya-nanyain gitu?" Eh, lu emang nggak tahu gue di friendzone-in? Aduh, Gila temen, gila gila. mhm. Yang Yang berikutnya apa? Yang terus berikutnya apa yang tuh? ketiga yang ketiga Mhm, bertepuk sebelah tangan, itu nah udah pasti. betul betul. Jadi, di mana ada friendzone, di situ ada cinta bertepuk sebelah tangan. Setuju setuju setuju, gokil, keren. Aduh, Ya mau gimana lagi ya, orang mhm. doinya nggak suka, masa kita paksain ya Iya, nggak sih? nggak mungkin juga kita cinta maksain gitu kan, nggak mungkin. Betul, setuju setuju. Yang berikutnya lu, yang terakhir? Masih yang keempat. Oh iya, lupa lupa, sorry sorry. Oke, Apa ini tuh yang apa tuh? keempat, menutup pintu komitmen lebih serius. Ini Wah, udah iya dari sih. tadi kita sebutin.
betul betul. Soalnya kan rasa kecewa itu kan bikin kita jadi trust issue, jadi overthinking Iya, untuk bisa punya relationship atau komitmen yang yang lebih baik, dari mhm, yang yang lebih lebih dari baik. yang sekarang lah. Mhm, Oke. jadi Kalau gitu serius. lanjut ke yang Nomor terakhir. terakhir, nomor 5 jadi tidak percaya sama diri sendiri, itu udah pasti. Betul, setuju banget. Kayak kita jadi takut dan makin ragu aja untuk bisa punya doi lagi, ya nggak sih? Iya, jadi kayak, wah kemarin udah ditolak, kalau misalnya gue tembak yang ini lagi, masa bisa sih gitu. Iya betul. Kemarin udah di friendzone-in, kalau gua sama Mhm, yang baru lagi takutnya entar friendzone lagi, iya friendzone nggak sih? lagi, jadi Aduh, overthinking duluan, sedih. negative thinking, dan insecure. Betul, setuju setuju, gokil, keren. Betul, Nah itu tadi bener kan resikonya ya, Lu, ya? iya. Nah, Mmm. benefitnya Kakak, apa Nah nih betul benefit dari banget. friendzone? Bener, Kak. Nah kalau yang aku tahu ya, Lu, ya, benefit dari orang yang ada di friendzone dan nerima di friendzone-in tuh ya, yang pertama nih, bisa tetap deket dan ngobrol dan bisa jalan bareng juga gitu kan. Ah, Kayak iya, misalkan nih Lu, gue nembak lu terus lu bilang, "Kita temenan aja ya Kak," gitu. Ya udah kalau misalkan gue udah nerima nih, hubungan kita yang cuman teman, gue pasti bakal tetap bisa deket sama lu ya nggak sih? Kayak kita bisa iya, ngobrol bareng, cerita bareng, curhat bareng dan lain sebagainya dan bisa jalan bareng juga ya nggak sih? bener, Walaupun cuman itu. hanya sebatas teman, cia. Jadi gitu. Aduh, cuman Betul kalau, banget. Mhm, kalau dia pikir-pikir ya, begitu juga udah seru ya daripada ngungkapin perasaan tapi ditolak, iya terus hubungannya jadi hancur. Mending langsung menerima deh kenyataan kalian iya, kalian mau friendzone. betul banget. Nah, Mhm. menurut rakyat isekai semua nih, ada nggak sih sisi positif dan negatif yang belum kita sebutin tapi pernah kalian dapetin nih pada saat kalian ada di zona friendzone gitu ya? Atau mungkin ada resiko dan benefit yang belum kita sebutin, nah kalian bisa kasih tahu kita di event chat entar kita bacain setelah lagu yang berikut ini tentunya. Ada Iya. lagu apa, Lu? Bentar, belum baca Backstage. Sebentar, jadi, ada dari anonim. Mhm. Pesannya, "Untuk dirimu yang datang ketika aku sudah ingin pergi, I love you so much, even if it's hurt, and I hope the love that you gave me right now is not fake again, like 1 years ago." Lagu anjing, iya. Wow, siap. Berat Kayaknya aku banget tahu tuh ya. deh ini, Anonim. kayaknya aku tahu deh ini. Aduh, itu sorry banget. Oh, oke oke. Kalau Yang Kakak berikutnya nih, Lu, request-an lagu dari Iksan, pesannya gini, "Karena sudah lama sendiri, request lagunya jadi sudah terlalu sudah lama sendiri." terasa Widih, sendiri. siap. Semangat Iksan, semoga nemu seseorang yang spesial ya di luar sana pastinya. Mhm. Oke, So, langsung aja kali ya, Lu, ya, Kang buat, Kada. rakyat isekai semua, dengerin
Yo, balik lagi barengan sama gue sih terus dan Lulu di sini. yoi, tentunya di mana lu? PPKM, pembahasan percintaan kaum muda. Asyik. Hehe. Gokil, keren, keren, keren. Gila, tadi kita udah bahas apa aja ya lu ya? Coba dong kasih tahu ke teman-teman. Kita udah bahas, masa dari pertama nih kak? Yang di segmen 2 aja. Cuma dua Segmen 2 aja. aja. Oke, aku udah takut. Jadi kita bahas positif, negatif, resiko, Hmm. dan benefit. Udah semua tuh. Iya, dari friendzone. Tapi tadi ada Selanjutnya, tambahan deh. apa tuh? Apa tuh? Dari si K kalau nggak salah. Sebentar, aku ada Apa pin tuh dia. katanya? Nah, Mm, mm. benefit friendzone bisa jadi latihan buat penyiksaan masa perang. Masa di friendzone Wah, kuat, disiksa masa sama sekutu nggak kuat. waduh, ini mentang-mentang dunia lagi perang ya, dan bau-baunya bakal perang dunia ketiga, jadi nyiapin mentalnya pakai friendzone gitu ya. Iya, Bener juga. mm, iya sih. Serem juga. Dia udah sakit hati, masa sakit mental kagak kuat? Kok mental sih? Sakit jiwa. Gimana kan? Aku pikir, Ya gitulah ya pokoknya ya. iya, pokoknya kayak gitulah ya. Aduh. Oke, oke. Nah, yang berikutnya nih nggak kalah penting ya. Kita bakal ngomongin soal red zone di dalam friend zone serta kondisi terjadinya red zone dalam friend zone dan penyebab red zone dalam friend zone gitu. Nah, Waduh. ini kurang lebih sebenarnya mirip-mirip gitu sama resiko dan sisi negatif dari friend zone. Cuman ini kita pengen lebih dalam lagi dalam ngebahasnya ya sih lo. Kalau yang ini aku agak Kayak bingung sih, jujur. Kayak maksudnya red zone tuh apa sih? Kayak gini loh, kebayang nggak sih kalau kita nih di friendzonein udah lebih dari 1 tahun, Mhm. itu nyakitin hati, pikiran, dan mental banget nggak sih lu? Menurut lu Kak, gimana? Setuju nggak? setuju. Mm-mm. Dari Nah pengalaman itu red seseorang. zone-nya lu, iya itu red Oh, zone-nya, iya kayak kita tuh jadi terobsesi gitu loh sama dia dan kita tuh jadi pengennya dia doang, nyarinya dia doang, maunya sama dia doang gitu. Itu red zone-nya lu, ya nggak sih? iya sih. Kayak Kayak pengennya jadian sama dia doang gitu kan. betul, kayak nggak move on gitu. Karena gue Hmm. punya teman gitu yang udah suka nih sama seseorang gitu ya, cewek gitu. Cuman dia tuh sukanya udah sekitaran 2-3 tahunan gitu. Cuman si cewek ini cuman pengen temenan doang nih sama temen gue yang cowok ini dan si temen gue yang cowok ini akhirnya terobsesi dan sampai ngelakuin segala cara untuk bisa dapetin si ceweknya yang dia suka ini gitu. Kok Nah, red pengen zone-nya gitu? itu Red Ada. zone-nya itu yang serem tuh kayak dia sampai pergi ke dukun lah, ke tukang pelet lah dan lain sebagainya gitu. Itu red zone-nya lu. Itu gila Itu, banget gak sih? wah, bahaya banget sih. Iya, serem Sampai banget ke kan? segitunya. Serem sih kalau misalnya Mm-mm. ada orang kayak begitu. Untung kemarin ada orang yang kayak begitu, dia nggak sampai segitunya ya. Cuman ya nembak 18 kali ditolak, dia masih nyoba lagi gitu. Dihitungin ya sampai 18 kali ya, serem juga Iya, sih. dianya Ya, sendiri ya yang udah. ikut kok, tenang kan? Tapi itulah red zone dalam friend zone gitu ya. Kayak kita jadi terobsesi, kita jadi tergila-gila, kita jadi ya gimana ngomong ya? Jadi ya pengennya cuma sama tuh orang yang ya udah gitu kalau lu terima dia jadi temen lu ya lu bakal tetap bisa sama tuh orang walaupun nggak jadi pasangan ya gak sih. Iya. Mm-mm. Dan red zone ini ya penyebabnya itu selain karena emang suka dan tergila-gila ya gue rasa ini juga karena ada something happen di dalam mental healthnya sih menurut gue ya gak sih. Kayak kita kita harus sadar lah kayak ikan di laut tuh masih banyak kayak manusia tuh banyak banget di muka bumi ada miliaran gitu ya nggak sih lu. Iya. Ceweknya Jadi juga kita banyak kok. betul cewek ada banyak cowok ada banyak gitu kayak Hmm. kenapa gitu masih pengen ada di zona red zone ini sampai yang obsesi banget gitu tergila-gila gitu kayak kayak apa gitu Udah ya. kayak nggak mau, pokoknya harus dia, harus dia. Mm-mm. Kamu nggak mau, kamu juga harus sama aku.
Itu Ini real story sih, gue beneran punya temen yang kayak gitu loh. Temen gue yang udah 2 3 tahun gitu, mhm, di friendzone ini sama seseorang gitu, seseorang cewek, ya dia tetap ngincer cewek itu. Gila banget gak sih? sama sih. Ada juga cerita yang sama di sini lagi. Waduh, kayak literally dia dia jadi sad boy banget gitu, kayak, Mmm, hari-hari tuh galau, lemes, sakit, kecewa gitu. Padahal kan kalau dia bisa nerima kan dia bisa sama yang lain gitu, tapi enggak, ternyata enggak. Sedih sih di situnya. Kak, Nah, kalau mhm. mau lihat contoh orang yang friendzone-nya sampai bener-bener kayak ini tuh lihat si kita udah berdoa seperti itu. Kalau mau Kakak lihat sendiri dipencet atau aku bacain sini? Iya iya, diaminin dulu aja deh, coba coba kamu yang bacain deh, gimana tuh? Jadi, aku nggak baca bismillahnya, mohon maaf. Jadi dia Nggak bilang, "Ya apa-apa. Allah, kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau bukan dekatin aja, karena aku maunya dia." Tuh. Nah, ya itu contoh Waduh, ya guys, itu contoh. maksa banget sih Kak ya. Nah berhubung, BTW lu berhubung kita punya waktu yang Mhm, cukup lama nih, di iya, segmen ini dan kayaknya kita bisa nih, ngajakin teman-teman yang pengen speak Kak, up, speak up. rakyat isekai yang pengen speak up. Nah bisa nih kasih tahu ke kita, Ah, nanti bakal kita buka mic-nya, ya nggak sih? iya. Itu si Keita langsung mengajukan diri. Wih gila, gokil, semangat betul nih Keita. Oke, Ya udah deh langsung aja open Keita, mic-nya, dibuka mic-nya. Mhm. buka aja, kamu udah punya permis, nggak usah ini, nggak usah manja-manja, langsung buka. Nah, Iya, betul Ahem, betul. batuk. Aduh. nih, Halo topiknya Keita, Ya, halo. gimana nih katanya Eh, pengen speak up tentang iya, apa nih? eh, tentang friendzone. Betul betul, langsung aja kali ya lu ya? iya, Oke, aku nyeritain Itu gimana pengalamanku tuh? aja sih ya, karena aku juga Mhm punya pengalaman friendzone. aku nggak Bentar, inget nih. minum dulu. gimana tuh gimana tuh? Kau jangan Boleh divat kau. boleh boleh. Tapi kalau Jangan dari galak-galak Keita, ini kita lagi Oke, didengerin sama 1 miliar manusia di muka bumi nih kebetulan. oke. by the way, Kak, titip salam kalau misalnya kita udah kelar ngomong, kasih tahu ya, aku kecilin dia. Oh Waduh gitu. waduh, Oh gitu. oke oke, langsung aja Keita, silakan silakan, coba coba dong, kasih tahu. Jadi gini, di suatu saat gue menemukan seseorang, bukan menemukan ya, kenal sama satu orang. Tepatnya 2 tahun. Bacot Rapli. Tepatnya 2 tahun yang lalu. Em, gue suka sama dia bukan karena fisik, suara atau lain-lain. Emang karena gue ya tiba-tiba aja suka gitu. Dan awalnya sih gue kira emang perasaan itu kayak ya udah biasa aja. Gue juga sering suka toh sama orang gitu, sering gitu. Gak sekali 2 kali. Terus emang gue nyaman sama dia. Gue kenal sama dia itu 1 tahun. Setelah 1 tahun itu gue merasa kayak udah 1 tahun juga sih, 6 bulan. 6 bulan gue kenal sama dia. Dan gue memutuskan kalau misalnya gue terus kenal sama dia gini doang, gue bakalan jadi friendzone ya kan. Gue merasa janganlah nanti friendzone gitu. Yaudah gue Mhm. mengungkapkan perasaan gue. Dan karena gue tahu kan waktu itu gue kenal dia banget. Ketika gue nembak tuh gue udah tahu jawaban dia itu bakalan apa. Kayak dia pasti tuh dia pasti jawab enggak lah, masa iya, dia jawab jauh enggak. Dia nolak gue. Itu sekali, gue pertama kali gue nembak dia. Gue ditolak. Itu pertama kalinya gue ditolak, ya udah biasa aja kali. Gue ditolak juga sering, ya sekali 2 kali gitu kan. Gue ditolak. eh gue memutuskan untuk oh ya udah gue ditolak sekali, it's fine. Tapi entah kenapa gangguan mental, bener banget kata Sisi, terus gangguan mental ya. Gue merasa bahwa she is the one. Wow. Lu kalau misalnya udah menemukan seseorang yang bisa dibilang she is the one, lu nggak akan bisa move on dari dia, coy. Betul betul, setuju setuju. Susah move on-nya at least. Bener susah dah. Bentar, motor lewat. Bye bye. Nah, gue ditolak sama dia sekali, 2 kali, 3 kali. Sadar-sadar udah 15 kali gue ditolak sama dia. Gokil, keren. Dan
Nggak tahu, gue tiba-tiba hoki, gue dapet trial card Mhm. 1 minggu. Wes, gokil. Ya Terus kan, terus? trial card sama dia 1 minggu, Mhm. jadian, dan alhamdulillahnya tetap aja gue putus lagi sama dia. Putusnya kenapa tuh? Ya karena waktu itu dia pacaran sama gue 1 minggu itu, dia pacaran sama gue karena kayaknya sekasian kali ya, nggak tahu juga sih. Pengen nyoba Mhm. aja gitu, kasihan gitu. Ya udah, 1 minggu. Waktu putus tuh dia juga bilang gini ke gue, Gimana? setelah putus kita tetap temenan ya, jangan sampai lost contact dan lain-lain. Bacot. Padahal dia yang ngeblok gue, anjing gimana? Dia tidak berubah gitu ya. Bentar Dia bentar. ngeblok gue, Oke, jangan-jangan ya. orangnya ada di sini lagi. Bener nggak nih? Ada. Oh, Gue ada ya? Jadi dia bilang ke Mhm gue, mhm. jangan ngeblok gue, jangan kayak asing sama gue. Dia hanya, dia ngeblok gue, Waduh. ya gitu. Terus ya udah, kita jauh kan 2 bulan, gue tiba-tiba dapet chat, mau nge-host Mhm. di RI lagi nggak gitu. Ya udah, gue nge-host di situ. Waduh. Gue waktu itu juga udah main lah, udah biasa aja gitu. Dan Udah waktu itu healing lah ya. udah healing, ya bener, udah healing. Heeh. Terus ya udah, disitulah gue mulai deket sama dia, deket tapi sebagai temen ya. Karena waktu itu gue udah accept di mana gue sama lo, astagfirullahaladzim, gue sama si dia itu Heeh. cuma bestie, cuma temen, cuma sahabat doang. Iya iya iya. Jadi ya udah, gue menerima hal itu, gue accept, oke, kita berdua itu cuma sahabatan. Dan setelah itu sekitar 4 bulan berlangsung gue sahabatan sama dia. Gue nggak nembak dia lagi kok. Gue nggak nembak dia lagi, bener. Gue nggak nembak dia lagi. Gue nggak nembak dia. Terus? Setelah gue diajak dia ngawas di sini tuh, gue udah nggak nembak dia lagi. Nggak mungkin lah gue nggak nembak dia lagi. Betul, udah 18 kali kan ya? 15 kali itu waktu Oh itu 15, 3 sorry. kalinya itu bukan itu. banyak kali. Gue nggak nembak dia lagi. Aku nggak nembak dia lagi kok. Setelah kenal dia lagi nggak nembak aku. Setelah deket Tapi lagi nggak nembak ya? iya, nggak nembak. Nggak nembak. Nggak nembak. Percaya kok. Terus Percaya terus? kan? Percaya kan? Percaya banget sih gue ya. Percaya, Terus percaya. terus? Oke. Jadi gini. Tapi setelah gue kenal dia lebih dekat lagi, gue Heeh. menyakiti beberapa hati wanita. Waduh, jadi player ya Pak ya? Heeh. Iya, gue lebih bisa dibilang gue kesana kesini karena emang ya pengen menemukan seseorang yang baru lah ya, namanya Iya. juga gitu. Tapi juga Ya namanya juga selama cowok lah ya. Kalau belum iya, di selama password sama ya bebas gitu kan. bener. Tapi selama gue sama cewek-cewek gue yang baru, gue ngomong sama mereka, kalau misalnya gue belum 100% move on dari dia, jadi sampai kapanpun dia bakalan ada perasaan buat dia di sudut hati gue, anjas. Anjay. Gue ngomong sama mereka, Iya. sama berarti selama itu gue kenal berapa cewek ya? 5 cewek, 18 5 lah. cewek gue ngomong semua sama mereka. Gitu, jadi gue ngomong sama mereka. Terus setelah gue putus sama yang terakhir, gue terakhir deket itu sama siapa sih? Sama pacarnya Aru. Waduh. Oke, lanjut. Terus. Ya kan, gue deket sama pacarnya Bukannya Aru. Nazwa. Bukan, pacarnya Aru. Oke, terus. Kalau sama Nazwa itu sebelum sama pacarnya Aru. Oke, lanjut. Terus. Ya, nah kan. Setelah itu juga gue tiba-tiba ada suatu pesan obrolan pribadi gue sama orang tersebut. Disitulah kita ngobrol bla 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 bla. Tiba-tiba besoknya gue dapet doi yang udah 2 tahun gue tungguin. Wih, siapa tuh? Yang kemarin itu? Iya, yang 2 sempet tahun trial itu gue seminggu tunggu. itu? Oh, Gokil, keren. Akhirnya bisa balik lagi ke jalan yang baik dan benar ya Pak ya? Ya, gue di friendzone. Gue bisa dibilang 2 tahun itu gue bukan di friendzone sama dia, tapi gue memperjuangkan dia. Lebih kayak gue pilihan terakhir dia lah, karena dia udah punya pilihan sebelumnya kayak
inisial I, inisial F, inisial B, inisial Banyak, banyak banyak. lah. Banyak. Banyak. Sampai dia capek kan, anjir gue dapet doi kok gini-gini mulu. Kayaknya ada deh yang bertahan sama gue 2 tahun, kok gak gue terima-terima ya. Udah lah aku sama ini aja gue gitu. Dia mikir gitu kayaknya ya. Kalau asumsi gue sih karena dia Sagittarius ya, kebetulan kayaknya gue kenal juga tuh orangnya kan. Ya emang Sagittarius tuh kayak gitu Pak, jadi dia tuh emang butuh waktu untuk bisa deket sama orang, Iya dan nggak 2 waktunya tuh tahun. emang lama Iya. banget. Oh Iya, gitu. Tapi nggak betul 2 emang tahun kayak juga gitu. kali ya. Nggak 2 tahun juga sih ya. Kebetulan Pak, kebetulan banget nih Pak, ini saya Oh sekalian nge-spill dikit-dikit gitu ya. Oh gitu. Soalnya doi saya yang terakhir tuh juga Sagittarius tuh Pak. Waduh, Ah gimana gitu. gimana? Gak jadi. Gue lupa. Berarti emang Gue lupa. karena sifat dia sendiri butuh waktu lama buat kenal sama sayang sama Betul. seseorang gitu. Iya Ya betul. Emang buat emang rata-rata dia Sagittarius juga hobi nge-friendzonin orang kebetulan. bangs. Ya. Jadi itu aja sih saran gue ya buat kalian yang friendzone. Emang cerita gue terdengar seperti dia friendzone buktinya bisa jadian sama seseorang yang friendzone sama dia. Itu hoki aja lu. Kalau nggak hoki ya lu bertahun-tahun lu kena friendzone, mampus lu. Nah, kalau teori gue ya, kalau ini khusus buat Gimana Sagittarius tuh? doang. Itu biasanya Sagittarius baru nerima seseorang dalam hidupnya ya, ketika yang lain itu udah ninggalin dia dan yang tersisa cuma lu doang, Bro. Karena Gitu. dia dan yang lainnya tuh dia ke yang lain dan ke lu juga tuh ya semuanya di friendzonin gitu biasanya ya. Yang gue Itu. tahu gitu. Semangat, Bro. Yang penting sekarang lu udah dapetin orangnya dan lu bisa ngejalin hubungan yang lebih dalam dan lebih serius lagi sama orang kayaknya sih. Iya, gue sama dia juga beruntung lah gue sama dia kayak gitu. Tapi sorry ya gue bad word lagi, sorry. Ya, itu oke. Karena emang Oh, gimana? Tapi emosi lah, gue biasa lah. iya. Tapi gini, buat kalian yang merasa bro lu kalau misalnya di friendzone dan lu berharap kayak buktinya dia sama ini juga friendzone juga akhirnya bagus gitu. Enggak semuanya. Karena kenapa friendzone disebut red zone? Pada dasarnya sendiri friendzone adalah salah satu kondisi di mana itu tuh kondisi toksik. Lu gak baik lu bertahan di kondisi tersebut. Betul, setuju. Gak sehat buat Dan mental health tuh udah toxic sih. bener banget. Buat mental health sendiri itu gak sehat dan juga buat lu sendiri tuh gak sehat karena lu bakalan berpikir bahwa hanya dia yang ada di sini gitu. Betul, setuju. Dan kalau lu nanya ke orang lain cara buat keluar dari friendzone, gak akan ada yang bisa jawab sesuai dengan ekspektasi lu karena yang bisa mengeluarkan diri lu dari friendzone sendiri itu adalah lu doang. Mau berapa banyak orang yang ngasih saran ke lu juga gak akan bisa gitu. Iya. Ya Tapi solusinya juga cuma menjauh dan deket sama yang lain gitu kan. bener banget. Tapi kalau misalnya lu bisa keluar dari itu sendiri dan lu malah sama dia, itu ya bagus karena lu bisa mendapatkan seseorang yang cocok buat diri lu karena mungkin ya gitu ya. Iya, Tapi saran gue kalau misalnya kalian lagi di friendzone atau memang sedang nge-friendzone, yang lagi nge-friendzone janganlah kayak gitu. Janganlah kalian menyiksa rusak gitu ya, mental health orang. Iya, menyiksa batin orang jangan. Buat kalian yang lagi sadar kalian full friendzone tapi masih bertahan, ya jangan menyiksa batin kalian lah, ayolah. Betul. Sayangi diri sendiri gak sih? Iya, sayangi diri sendiri. Yang suka sama kalian itu ya nggak tahu sih dikit atau banyak tapi pasti ada kok. Banyak, pasti ada lah, pasti ada. Ya, pasti ada, walaupun gak banyak pasti ada gitu. Bro atau bri ya, cewek cowok terserah. Lu sejelek-jeleknya apapun lah ya, segak good looking lu, pasti at least ada satu orang yang sayang sama lu, bener-bener sayang sama lu. Karena yang namanya hubungan itu gak mungkin cuma itu doang gitu, pasti ada gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan hubungan lah ya, ikuti hati lu tapi jangan sampai lupa sama pikiran lu gitu aja sih. Betul. Ya kan, selama kita tetap membuka diri maka kesempatan untuk bersama yang lebih baik dan lebih baru tetap ada ya gak sih? Bener banget. Buktinya gue walaupun udah stuck sama dia, gue masih bisa menemukan orang lain. Iya, walaupun nggak serius sama mereka, at least gue bisa menemukan orang lain kan.
Iya, setuju setuju, yang Dengan peduli dan ortu. perhatian sama lu tentunya. So, thank Iya, you banget nih buat Cuy iya udah bener. ngobrol-ngobrol dan speak up dan Oke, cerita ke kita. yoi. Semoga cerita tadi dapat menginspirasi, rakyat isekai semua ya, iya nggak sih lu? Yoi. Tapi Betul. masih terus sama Lulu, gue minta waktunya 2-3 menit ya, boleh ya? Ngapain nih? Nambahin ini ada tambahan dari ini, gue bukan dari speak up tapi dari Emperor dari Royal Isekai, gue mau mengumumkan sesuatu coy. 1 menit aja boleh nggak? Iya deh. Gue baru Trigger. pertama kali Boleh deh. anjir. 1 menit ya, boleh boleh, silakan apa tuh Oke, pengumumannya? buat rakyat Isekai yang berkeinginan untuk mendaftar jadi staff Royal Isekai, langsung aja kalian ke pendaftaran, nanti bakalan dikasih dibuat apa channelnya sama Merta. Buat yang masih bingung buat cara daftarnya atau mungkin apa aja yang kurang, nanti posternya bakalan kita up. Dan juga untuk kontak person, misalnya kalian masih bingung-bingung, bisa langsung hubungin gue atau enggak Merta. Kalau enggak, langsung aja sama si Lulu, owner dari kita sendiri. Dan untuk apa aja job yang kita butuhkan, kita butuh partner manager, royal host, sama moderator. Nah, untuk job mereka sendiri bakalan kita jelaskan ketika kalian udah interview. Interviewnya bakalan kita interviewnya bakalan kita bikin atau mungkin kita lakukan, Lakuin. laksanakan, ya lakuin setiap hari Sabtu jam 8 malam sampai jam 10 malam. Itu sampai kita menemukan seluruh kuota yang kita butuhkan. Nah, buat kalian yang minat langsung aja daftar. Buat kalian yang masih bingung langsung aja DM ke staff. Itu aja dari gua Keita. Thank you very much for your time, dan thank you banget buat para host yang udah memberikan waktunya. See you in the next podcast dan bye bye guys. Pergi kau Belum pergi. kelar woi, belum Oh kelar belum, nih enggak, maksudnya dari radionya, mohon akunya. maaf. Dari Oh iya, dari akunya udah, siap iya. siap siap. Thank you Kay, thank you. Nah, Yeah, itu see dia you. tadi ya guys ya, Pergi kau. cerita dari Kay yang sangat menginspirasi sekali, penuh dengan 100% kisah nyata ya, dan bahkan didengar langsung sama orang yang sekarang bersamanya gitu kan. Aku Gimana menurut capek Anda dengernya Lulu? ini. Aku capek, udah Gimana? berapa kali dia cerita kayak begitu, makanya aku kecilin aja suaranya dia, oke? Aku emosi. Oh, siap siap. Kalau gitu daripada kita dengerin host yang lagi emosi dan karena emang udah waktunya muterin lagu, langsung aja kali ya lu ya. Ada lagu apa lu? Silakan dibacain. Ya ampun, mana bentar. Oke, jadi Molen, lu kayak jajan aja. Pesannya di saat kau tahu bahwa dia lebih memilih orang lain daripada kita, disitulah aku menyakiti diriku sendiri, anjay. Anjay. Request lagunya I'll Figure It Out for 44 Phantom. Dah, Indul. Oke, siap siap. Dari Nah, kakak. kalau gitu gue langsung bacain yang berikutnya ya. Mhm. Dari Anon, buat yang lagi friendzone, ungkapin atau lepaskan. Dia request lagu Friendzone dari Budi Doremi. Oke. Kalau gitu buat teman-teman buat Kang Kabel kita ya lo ya. Langsung aja diputerin lagunya, dan buat teman-teman semua stay tune and apa lu?
Oh, halo semuanya, balik lagi dengan Lulu di sini dan Dan terus di sini tentunya di PPKM, pembahasan percintaan kaum cintaan kaum muda. muda. Gokil, keren keren keren. Dan ya, udah waktunya kita ngomongin soal yang berikutnya nih. Setelah tadi ada red zone dalam friend zone, mulai dari definisi, kondisi dan penyebabnya, kita lanjut lagi ke situasi, kondisi dan alasan terjadinya friend zone ya nggak sih? Kayak Waduh, kita perlu tahu nih situasi, kondisi dan alasan kenapa friend zone terjadi itu apa supaya kita bisa menghindarinya ya nggak sih? Lu setuju nggak? iya, setuju banget. Betul banget. Nah, kalau menurut lu gimana tuh lu? Eh, Menurutku ya, ini Mhm. dari mananya dulu nih kak? Dari situasi kenapa bisa terjadi friendzone gitu kan? Oke, so situasi terjadinya friendzone itu ketika dua orang teman atau sahabat, cewek cowok Mhm. pastinya, naksir ke salah satu lawan jenisnya, namun yang satu cuman menganggap mereka teman atau sahabat dan tidak ada hubungan lebih. Dengan istilah lain yaitu cinta bertepuk sebelah tangan. Betul banget. Nah, gimana sih cara menghindari situasi tersebut? Ya itu gampang banget. Ketika lu lagi deket sama dia, lagi sering sleep call atau ngobrol gitu kan atau cerita, curhat gitu. Ya pastiin lu juga ngasih kode-kode kecil ke dia ya nggak sih lu? Kayak Mm-mm. kode-kode, "Gue pengen nih lebih dari teman sama lu," kayak, "Duh enak kali ya," kayak contohnya gini nih, "Duh enak kali ya kalau misalkan kita bisa ngejalanin bareng-bareng dan bikin, hubungan kita jadi lebih bahagia lagi," gitu kan bisa kayak gitu ya nggak sih lu? Bisa, Mhm. segampang itu loh. Atau betul, atau mungkin, Lulu bisa ngasih kode-kode yang lain gitu ya lu ya? Dari Lulu gimana nih kira-kira? Sarannya gimana nih? Eh, Kayaknya aku sama kamu cocok nih. Mau lanjut gak? Widih, gokil, itu udah poin banget tuh ya. Kayaknya kita udah cocok nih dari pemikiran dan lain-lain. Mau lanjut gak? Ayo lanjut. Betul, setuju setuju. Nah, selain itu ya lu ya, ada juga nih kondisi yang bikin terjadinya friendzone yang mungkin kalau kita tahu kondisinya seperti apa, kita bisa menghindarinya dan nggak terjebak dalam zona friendzone ya nggak sih? Iya. Apa tuh lu? Kasih tahu dong. Duh, aku lagi. Oke. Jadi kondisi friendzone ini biasanya seorang yang terjebak di friendzone merasakan perasaan yang tidak enak karena di saat bersamaan dia merasa dekat dan juga akrab, namun di sisi lain dia merasa jauh. Oleh karena itu, kondisi yang tidak enak itu seringkali membuat seseorang menjadi nekat untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi itu. Iya, betul banget. Kayak kondisi yang dialami sama orang yang ada di dalam friendzone tuh kayak nggak nyaman gitu nggak sih? Kayak Iya, overthinking, negative thinking, terus betul cemburuan dan lain juga. sebagainya gitu ya. Iya. Iya, kalau udah kayak gitu gimana nih cara dan solusinya? Ya, kalau mau diungkapin ya diungkapin, tapi jangan buru-buru gitu kan, jangan nekat gitu. Jangan nekat. Ya, pelan-pelan aja gitu. Cari Again, balik momen lagi. tepat. Betul betul, cari momen yang tepat gitu kan, biar bisa dapet, posisi yang tepat juga, biar bisa Iya. diterima, ya nggak sih? Mhm. Mhm. Biasanya nih lu, momen yang tepat tuh kayak gimana sih menurut lu? Kalau menurut gue nih ya, momen yang tepat itu ketika dia lagi nggak baik-baik aja dan cuman kita yang bisa nemenin dia. Cie. Itu mah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iya itu juga sih termasuk sih. Kalau menurut lu gimana lu? Coba dong kasih tahu ke, rakyat isekai sini. Maybe momen yang tepat ketika hati dia udah merasa kosong dan Mhm. udah punya tempat lah yang lebih untuk kita masuk, seret gitu. Widih gokil. Jadi Berarti dia udah biarin dia kosongin hatinya dulu ya, jangan sampai ada orang lain di situ, baru kita kita ambil kesempatannya gitu ya. nah, dia udah kita ajakin dia move on, kita udah, "Lu move on aja, kalau misalnya belum move on, sini gue bantuin." Nah, pas dia udah move on, baru kita masuk. Gokil, keren. Itu rencana dan strategi yang bagus banget tuh ya. Yoi, aduh ya ampun. Gokil gokil. Tapi Nah ini Kak, yang mhm, kenapa aku tuh? ada satu pengalaman yang di mana ketika aku nembak dia itu nekat, yang bisa dibilang kayak di sini tadi tuh nekat ya kan.
Itu Mhm tuh mhm. Terus aku terus? ngambil kesempatannya tuh dari permainan. Jadi, Truth or Dare Kakak tahu? Oh, tahu tahu tahu. Jadi aku di situ ngambil kesempatannya. Jadi aku milih Dare, terus nembak dia. Oh, wow, keren banget. Gokil, itu juga keren tuh ya, Itu pas main sebenarnya Truth keren or sih, cuma Dare. tolol. Itu Lagi main Truth or Dare-nya berdua apa gimana? berdua, berdua sama Berdua? temen. Wah, anjir, Berdua sama gokil, temen. keren. Udah, Sabi tuh, Dare sabi tuh. Dare-nya ya udah nembak dia. Diterima nggak diterima nggak? Ah, alhamdulillah friendzone. Oke oke oke. Aduh, ampun, lanjut lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Nah, itu tadi kita udah ngomongin situasi dan kondisi kenapa orang bisa terjebak friendzone dan cara mengatasinya ya lu ya, ya nggak sih? Mhm. Nah, kali ini kita mau ngasih tahu alasan kenapa friendzone bisa terjadi. Nah, itu apa aja lo? Ini Mmm, baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak ya. Karena kan iya. friendzone itu bisa terjadi karena seseorang karena salah satu pihak memilihnya atau karena Mmm, dua-duanya pengennya begitu, ya nggak sih? heeh, Apa ya iya. tuh? Jadi, alasannya itu pertama, belum siap Mhm. menjalin hubungan yang lebih jauh. Ini dari Mmm. tadi ya kita sebutin ya, Kak? Banyak kali Betul kita betul. Ini kita sebutin. ingetin lagi aja ya nggak sih? Iya. Terus yang Jadi berikutnya apa lagi tuh? yang kedua, Mmm, takut menerima penolakan. Wah, mmm, dia udah overthinking duluan gitu kan. betul betul. Terus terus? Terus yang ketiga, lebih nyaman jadi teman atau merasa cocok jadi teman. Jadi mereka merasa, "Ah, mending lu jadi teman gue aja deh, lu nggak cocok jadi pacar gue." Ada yang Iya betul. dejavu entar. Karena kayak, mmm, mungkin ada yang nggak cocok dari pemikiran atau mungkin dari Mhm, prinsip, visi misi ya nggak sih? iya. Mhm. Terus apa lagi lo? Dan keempat, khawatir putus selalu merusak hubungan pertemanan atau persahabatan, sering terjadi. Iya, sering 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 ya. Orang-orang habis Next. putus, kita putus ya, Mhm. besok-besok nggak ada ngontak-ngontak. Betul betul, atau nggak blok-blokan tuh ya nggak sih? Heeh, blok-blokan, atau enggak nanti kalau ketemu, eee, "Lu siapa ya? Mantan lu? Mhm. Hah? Emang gue pernah punya mantan kayak lu?" Udah Betul, pura-pura asing ya. langsung asing. Iya, setuju setuju. Eh, Next, yang berikutnya lu? nomor 5, takut merasa canggung ketika merubah status hubungan. Wah, iya juga tuh ya. Mhm, Yang jadi tadinya udah temenan deket atau sahabatan terus mhm, pas jadi pacaran kayak gimana ya cara ngomongnya gitu kan. Kayak gimana iya, ya harus bersikap gitu kan. mhm, udah biasa Iya ngomong sih. kayak begini, entar kalau ngomong sama dia gimana ya? Ini kita ngomongin apa lagi ya? Betul betul kayak udah biasa pakai lu gua terus tiba-tiba pakai aku kamu Heeh, kan kayak, apa sih kayak kayak, canggung gitu aduh, gak sih? ini Iya bisa sih. pakai lu gua lagi nggak sih gitu. Asli. Oke, yang terakhir ya, Kak. Mhm mhm. Ini yang terakhir perbedaan persepsi tentang hubungan. Maksudnya gimana tuh lo? Eee, aku juga ada agak-agak lupa nih maksudnya gimana. Kalau Kakak mungkin tahu? Nah mungkin maksudnya beda persepsi itu ya, persepsi kan basically kan, cara kita memandang dan melihat gitu kan. Mhm, Mungkin, si A nih ngelihat relationship itu, sebagai, sebagai sarana untuk melatih diri, biar bisa, ke jenjang yang berikutnya gitu. mhm, Nah sementara yang satunya lagi nih nganggap kalau, ya hubungan tuh atau pacaran tuh ya pengennya ya cuman main-main doang gitu, nggak pengen mhm. serius gitu kan. Nah itu mungkin perbedaan persepsi yang terjadi di dalam hubungan tersebut, iya nggak sih? Mungkin Setuju nggak? mungkin, setuju. Karena kan sering terjadi tuh yang satu, pengennya ya udah jalanin dulu aja, nggak apa-apa deh, Iya, main-main dulu gitu kan. Sementara yang satunya, gue pengennya nih, kita serius gitu. mmm, Pengennya, kita ngelatih diri kita supaya bisa bareng-bareng di jenjang yang berikutnya gitu kan, ah, pernikahan atau apapun gitu jadi sih. udah mikir yang satu mikirnya kayak, "Ah, udahlah ini untuk have fun doang," gitu. Yang satu udah mikir, Mhm, "Kita nanti nikahnya kayak gimana ya?" betul betul. Kita pengen punya anak berapa ya? Kita pengen Nanti tinggal di rumahnya di mana mana? ya? Iya,
Mau rumah yang harga berapa ya? Wah, anjir itu ribet banget sih. Astaga Setuju ya sih. ampun. Ntar kalau punya anak, kita namain apa ya? Enggak gitu. Waduh. Gitu. Tapi Aduh. masih untung Ini yang ngomong kayak gitu udah kerja, Kak. Kalau misalnya masih sekolah, betul, gampang apalagi gitu. kalau misalkan masih main warnet kan. Aduh, PR banget nggak Mhm, sih? itu. Masih numpang di warnet. Nanti ada yang mau. Ya udah kalau gitu daripada kita bikin emosi temen kita, mendingan kita puterin lagu dulu aja nggak sih lu? Karena setelah, segmen ini kita bakal cerita-cerita ya lu ya. Gue Waduh, bakal ceritain tentang cerita friendzone gue, dan nantinya Lulu bakal ceritain tentang cerita friendzone-nya Lulu, ya nggak oh sih? aku kabur. BTW kamu yang pertama cerita loh nanti, jadi siap-siap ya. Cie. Oh, nggak gitu. Masa kita sweet dulu, nggak mungkin dong, Oh, boleh habis dong. entar waktunya. Ya udah Oke. kalau gitu langsung aja lu dibacain, request lagunya dari siapa dan pesannya apa? Oke, dari Anon, nih kebanyakan Anon ya, Kak? Mhm. Kalian malu atau gimana sih? Oke, lanjut aja. Pesannya buat dirimu yang pernah ada di hatiku, semoga dirimu bahagia bersama dirinya yang memang sudah jauh lebih baik dari diriku. Thank you so much atas kenangan-kenangan baik yang indah di masa lalu. Semoga kita sama-sama bahagia kalau nggak bersama di masa depan nanti. Smile. Musiknya Oke, Inkai. If. gokil, keren. Yang berikutnya lu silakan dibaca, lanjut lagi. Oh, kakak. Kamu dong. Oh, oke. Anon lagi. Pesannya, selamat Oke. datang di hidup yang baru, hidupku walau tanpamu, semoga aku dan kamu bisa tetap bersama walau hanya sebatas teman. Kasihan kau. Sorry, sorry. Musiknya Bangka dari Biru Baru. Oke, buat Kang Kabel langsung aja disiapin lagunya. Dan buat teman-teman semua, stay tune and enjoy the song. Dadah.
Yo, rakyat isekai balik lagi barengan sama gua Citrus dan tentunya ada Lulu di PPKM. Pembahasan percintaan kaum muda di hari Jumat 1 April 2022 jam berapa tadi ya? Dari jam berapa kita ya Lu ya? Kayak udah lama Kita banget dari gitu. jam 8.32 kalau nggak Betul, salah. dari jam 8.30 lah ya. Iya. Dan kita bakal pamit nantinya kurang lebih 20 menitan lagi nih di Hmm, jam 10.40. So, sekarang kita, masuk ke sesi cerita. Gue, Citrus, dan Lulu bakal cerita. Tapi sebelum itu bakal ada yang speak up nih Lu. Ada siapa Lu? Mbak Hen, awal-awal Yoi, mak 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 bisa cerita nggak? gokil. Halo Halo, Hen, selamat malam. malam. Gila udah lama nih gue gak ngobrol sama Hen. Iya. Udah lama banget. BTW Hen gimana nih kabarnya? Baik, baik. Kalian gimana Baik, kabarnya hari ini? baik juga dong. Baik. Kita senang banget nih. Hmm, So Hen bakal ngobrolin tentang apa nih? Bakal speak up tentang apa nih? Tadi kan kalian bahas ya terjadinya friendzone itu. Mm-mm. Nah, gue mengalaminya di posisi yang seperti itu. Awalnya emang nggak ada temenan sama sekali sama doi, karena emang cuma sebatas staff doang. Tapi ternyata ada situasi di mana gue itu si doi ini lagi apa ya? Lagi ada di posisi yang habis putus, terus gue masuk sebagai support ya awalnya, tapi ternyata supportnya itu sampai sekarang. Jadi terciptanya friendzone-nya gue itu ya gitu, emang relate banget. Tadi gue sempat ngomong di backstage, ini relate banget sama gue. Karena apa? Karena dia lagi ada di posisi bawah, sedangkan gue masuk sebagai supportnya. Tapi ternyata di situ yang kena mental, gue yang sempat kena mental karena ya ada omongan-omongan gak enak yang katanya itulah pokoknya. Mungkin di sini ada beberapa yang udah tahu. Tapi pengalaman gue adalah kalau lu belum cukup mental untuk menerima friendzone itu, mendingan jangan dicoba. Buat kalian yang emang mentalnya nggak kuat, pasti yang pernah ngalamin merasakan apa yang gue rasakan. Gue yang mau support malah gue yang jadinya disupport. Waduh, gila gokil. Itu gue setuju banget sih Hen sama lu kayak orang-orang yang mau ada di zona friendzone adalah orang-orang yang siap sama resikonya dan orang yang kuat mental lah ya nggak sih Hen? Iya benar banget. Karena Mm. friendzone Karena itu kalau nggak, ternyata mm-mm. gue kira ya gue sebagai support, tapi ternyata pas gue masuk ke zona itu ternyata emang benar-benar red zone itu tuh kerasa banget gitu. Dari sana sini tuh wah gila ternyata kayak gini. Gue mau nge-support tapi akhirnya malah gue yang support sama dia. Iya sih ya. Ya itu sisi lain dari friendzone yang pernah dialami Hen dan gue rasa itu menarik banget ya nggak sih lo untuk kita pelajari lebih dalam iya. dan kita pahami kalau ya kita harus hati-hati lah kalau udah dari zona Betul. friendzone, cepat sadari dan cepat hindari lah ya nggak sih Hen? Mm-mm. Kalau nggak kuat mental, Jadi ya tapi kalau itu kuat ya mental kalau nggak ya udah gas gitu ya. nah, iya kalau emang bener-bener pengen ngerasain yang namanya si friendzone dengan zona merah ini, ya silakan aja gitu loh. Asal jangan apa ya, jangan menyalah ini pasti karena kita friendzone nih, jadi gue yang mentalnya gak kuat gitu kan. Itu salah banget. Itu karena diri lo sendiri gitu kan yang nekat mau terjun ke situ, makanya ngerasain apa ya. Ternyata yang benar-benar Iya. pokoknya bisa bertahan sampai sekarang dengan kata-kata friendzone di awal itu, wah gila banget sih. Betul setuju sih. Friendzone-nya berakhir dengan bahagia ya bun. Amin, Untungnya amin. bahagia. Untungnya ya sejauh ini masih Untungnya lah ya. ya untungnya.
Nggak tahu ke depannya gimana. Kayak gue kenal nih, pasti ada hubungannya sama doi kan ya? Cia. Inisial M. Ya udah, kalau gitu Hen, thank you banget sama Mm-mm. ceritanya dan Iya, semoga apapun yang dijalankan sekarang bisa berlanjut dengan baik-baik aja ya nggak sih? amin. Amin, amin. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank Thank you, you. Mak. So, Lulu, gimana? Apakah Anda sudah siap untuk bercerita tentang cerita friendzone Anda? Iya. Bentar, perasaan di backstage aku bilang Mbak Hen kakak baru aku. Gak gitu dong. Kamu dulu gak sih? Ini lama-lama kita sweet nih di event chat. Apa gimana nih? Eh, yang tua lebih dulu. Biasa kan yang tua lahir duluan kan. Waduh. Ya udah deh, boleh deh. Gas deh. Ya sih. Atau mungkin Raka Riseke pengen request nih. Siapa dulu nih? Lulu dulu apa Citrus dulu nih enaknya? Oh shit man. Shit man. Iya. Pilih mana guys? Pilih mana guys? Kita hitung sampai 10 ya. Kalian tag aja antara gua sama Lulu. Nah, nanti di antara kita yang paling banyak di tag bakal cerita duluan. Hitung lu sampai 10 lu. Belum ada. Ya udah, ya udah gue yang mulai hitung ya. 1, Tuh, 2, tiga. 3, 4. Ini kenapa si Ra ngetek dua-duanya? Salah satunya dulu dong. Hey, mau denger yang mana dulu nih gitu kan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waduh. Wah, curang nih botnya nih diatur nih. Ya udah deh, udah kelihatan jelas ya. Berarti kayak gue duluan nih. Alhamdulillah makasih guys. Ayo kasih Oke, terus. oke, oke. Ya, ngomongin soal friendzone ya. Sebenarnya sebagai seorang Aries yang emang player banget dari sononya gitu ya, dulunya gitu kan. Sekarang mah udah enggak. Justru gue tuh yang paling sering bikin orang ada di zona friendzone dulu gitu. Ini cerita kurang lebih di tahun 2020 lah kurang lebihnya gitu. Ah, 2 Karena kalau tahun. gue ceritain di tahun 2021 kan masih anget tuh. Takutnya orangnya dengerin kan PR juga ya Ah, kan. jangan. Jadi ya kejadian ini di tahun 2020. Waktu itu gue habis putus sama doi gue yang di tahun 2019. Awalnya ya udah nyari temen aja gitu. Karena kan untuk bisa mutusin buat relationship lagi tuh bukan hal yang mudah untuk gue ya. Karena habis putus gitu dari mantan waktu itu di 2019 gitu. Jadi gue mostly sama siapapun waktu itu niatnya ya cuman pengen temenan doang gitu. Tapi ada satu orang nih, mmm, kita sebut aja inisialnya N deh, sebut aja inisialnya N ya gitu ya. Nah si N ini yang paling sering dan paling aktif buat eee, chat gue duluan dan ngajakin gue voice untuk sleep call atau ngobrol gitu. Dia yang paling aktif di antara yang lain gitu kan. Dan biasanya nih ketika gua nggak bisa gitu, dia malah kayak yang nyari-nyari, kesel, sebel, nge-spam, ampe nge-story, ampe nge-spam call berkali-kali dan lain sebagainya. Karena gua nggak enakan dan karena gue juga kasihan gitu ya. Ya udah gua layani aja gitu. Kayak gua angkat aja teleponnya gitu, terpaksa gitu sebenarnya awalnya gitu. Kayak lagi main Mobile Legends gitu di spam-spam call gitu. Siapa juga yang nggak kesel gitu kan. Pasti Pasti kesel lah ya kesel. nggak sih? Mhm. Jadi ya udah mau nggak mau gue angkat karena ya nggak enak juga gitu. Nah ternyata eh dari hubungan yang seperti itu awalnya dan terus berlanjut seperti itu selama kurang lebih 2-3 bulan. Akhirnya gue yang tadinya biasa aja punya rasa nih sama dia. Padahal tadinya dia tuh yang tadinya dia tuh yang, kayak ngejar-ngejar gua, deketin gua, sampai nembak beberapa kali gitu. Kayak
adalah dia, ngomong pengen pacaran sama gue kurang lebih udah 10 kali ada lebih gitu. Kayak sampai di titik yang bisa gue katakan dia pernah kayak ngemis-ngemis gitulah sama gue gitu. Dulu nih ya ceritanya gitu. Cuman waktu itu gue masih nolak gitu. Gue masih belum pengen gitu. Gue masih belum move on dari dari mantan gue dan dari kenangan sama mantan gue waktu itu, dan Iya. guenya juga masih belum healing gitu, masih belum selesai lah move on-nya gitu. Jadi gue nggak pernah terima gitu. Sampai suatu hari si N ini ketemu sama orang lain dan si N ini malah sama orang lain tersebut. Nah, di momen tersebut gue jadi ngerasa kehilangan dan akhirnya nyesel, dan akhirnya ini bodoh dan tololnya gue sih. Ya akhirnya gue juga ngomong ke dia soal perasaan gue yang ternyata ada ke dia setelah beberapa waktu belakangan gitu. Setelah dia sama orang tersebut lah, sama orang baru tersebut. Ya cuman dia udah sama yang lain dan ya gue nekat untuk ngajakin dia relationship, but ya ditolak tentu aja gitu. Sampai mungkin gue adalah kurang lebih 3 kali ngomong ke dia soal hal tersebut, tapi ditolak juga. Gue ngomongnya yang pertama pada saat dia udah pacaran, yang kedua pada saat dia putus sama cowoknya, yang ketiga pada saat, yang ketiga pada saat, udah lama nggak ketemu, kayak udah lama nggak ngobrol dan deket kayak 2, 3 bulanan gitu, karena lumayan lama juga move on-nya waktu itu ya ternyata gitu. Dan masih ditolak juga gitu, cuman, yang tadinya gue ada di zona red zone kayak, mikirin dia terus, namun seiring berjalannya waktu gue akhirnya bisa move on dan bertemu orang yang baru gitu. Nah kalau ditanya hubungan gue sama si N gimana sampai sekarang, jawabannya kita masih tetap berteman walau nggak akrab dan nggak deket-deket banget, tapi sometimes kita masih sering ngobrol dan cerita kok, secukupnya aja tapi. Setidaknya nggak Kayak, asik ya. enggak, tetap tetap kayak dulu sih, gue rasa tetap kayak dulu sih obrolannya gitu. Cuman, sisi romantismenya aja yang nggak ada Nah, gitu. ada. Itu sih palingan yang pernah gue alami dan gue rasakan gitu. Karena kayak sekitar 2 hari yang lalu tuh gue masih sempat ngobrol sama dia gitu. Dan ya udah kita emang biasa aja. Gue pribadi udah nerima banget nggak bisa pacaran sama dia gitu. Dan, gue pribadi juga udah nerima untuk bisa tetap temenan sama dia baik-baik aja gitu. Dan dianya pun juga sama gitu. So, Ah, itu dia cerita gue. Gue nggak tahu apakah ada hal yang bisa diambil dari cerita ini ya, karena ini lumayan gak jelas sih, kayak tadinya dia yang suka sama gue tolak, terus, gue yang akhirnya suka sama dia, dia terus dia iya, tolak, terus kayak hubungan kita nggak kemana-mana cuman di situ-situ aja gitu. Walaupun udah iya, pernah, eee, jalan bareng, ngobrol bareng dan lain sebagainya, but ya that's it, ya hubungan kita sampai sini, sampai titik teman, udah gitu aja, titik. temen. But it's okay, overall it's okay. So, kalau dari lu gimana nih ceritanya? Ceritaku agak cepet aja ya kayaknya. Waktu? Masih lama kok, kita masih Mmm, punya 7 menit, bahkan 17 menit, atau bahkan 27 menit, bebas deh pokoknya. enggak, masih sisa 5 menit 5 menit 5 menit. Nah, 5 menit. Oke, Boleh deh, silakan silakan. jadi, ceritaku yang kayak tadi ku bilang, itu awalnya tuh Mhm, dari TOD. Oh shit man, oke. kaget aku. Bentar, sebentar Kak, aku mau ngecek dulu sebentar. Bentar banget, bentar banget, bentar banget. Iya, nggak apa-apa, dicek dulu aja apakah doi ada atau tidak. Kalau ada, ya udah disconnect-in dulu atau enggak, kick dia dulu dari server, boleh kok, boleh. Enggak kok Kak, sebenarnya jadi Mhm. kenapa aku tadi bilang mau ngecek karena dia tiba-tiba nge-DM IG. Aku kaget, aku kaget, aku kaget. Oh iya, Jauhin dulu HP-nya biar nggak kebaca tuh DM-annya. oke. Jadi awalnya ya TOD, awalnya aku cuman iseng-iseng aja main sama temen, eee, Mhm. kenal dia juga ya udah lama sih, udah 1 tahunan kenal sama dia. Habis itu gara-gara teman ajak main TOD, temenku langsung kayak, "Oh, kamu mau pilih apa?" Terus akhirnya aku bilang, "Oh, mau pilih Dare." Tiba-tiba, dari pikiranku sendiri, Dare-nya aku pilih sendiri ya, aku mau nembak ini, terus akhirnya nembak dia itu pas satu telepon sama temanku yang main TOD itu. Mmm.
Terus? Aduh, aku masih Mhm. salfok sama chat-nya dia. Dan waktu ku tembak, ku kan telepon gitu, terus dianya masih di kayak tempat keluarganya, terus akhirnya ku Mhm. tembak, "Mau nggak jadi pacar?" gitu. Mhm Terus mhm. tiba-tiba orangnya langsung kayak kaget. Dia kaget, awalnya kayak kaget, terus dia ngechat, nggak mau jawab lewat ini telepon, tapi dia ngechat, akhirnya dia bilang, "Ini beneran, bukan bohongan." Terus akhirnya aku bilang, "Iya beneran." Pas juga aku juga udah suka dia dari 6 bulan yang Lama. lalu. Wow. Nah, dan ternyata dia juga bilang kalau misalnya dia juga, kalau nggak salah nih ya, dia bilang, "Gue juga Mhm. suka lu kok dari awal ketemu." Langsung kayak, udah Gokil. seneng, Gitu. tiba-tiba dia jawab, "Kita temenan dulu ya." Itu kayak dia masih takut dan ragu kali ya? Apa gimana? Alasannya apa kenapa dia milih Iya, temenan dia, dulu? "Kita temenan aja dulu ya, kayaknya belum siap." Nah, itu dia belum siap kalau mau pacaran atau kayak gimana sih ya, dia takut nggak bisa ngebahagiain aku, dia takut, nggak bisa menuhin apa yang aku mau gitu. Jadi kita temenan, ya temenan tapi kayak Kakak tahu kan kalau anak-anak Discord kayak cepean Oh, iya iya iya. atau Tipe atau couple ya? gimana, PP couple. Terus di game itu kalau misalnya Kakak main PUBG kan ada kayak untuk ini, eee Merit ya? Bukan, kayak iya, merit atau apa, pokoknya kayak di Affinity ML sekarang. Oh, iya iya, ngerti ngerti. Nah, terus itu ada pakai itu, Mhm sampai 1 tahun kita lamanya kayak begitu. mhm. Akhirnya karena aku ada masalah di rumah, ya udah kita lepas sampai sekarang, ya kita kalau misalnya mau hubungan tuh kayak jarang-jarang. Terlebih, saking jarangnya gitu, Kak, dia kalau misalnya ngechat, kalau misalnya, ada statusku yang seru atau gimana, itu dia baru ngechat. Tapi sekarang dia Iya. kenapa tiba-tiba ngechat? Karena mungkin dia "Halo kamu, dirimu yang di sana, apa kabar? Udah lama nggak ngechat kita, udah berapa bulan? Halo." iya, betul betul. Mungkin ini kali ya, dia pengen ikutan tapi percuma juga kan, karena acaranya udah mau selesai. Nggak apa-apa, bagus. Jadi dia nggak perlu open, dia jadi nggak perlu speak up, siapa tahu dia tiba-tiba speak up, wow nggak mau aku, Waduh, nggak mau aku. kaget ya. Oke. Ah, bukan bukan kaget, masalahnya dia kalau speak up, aku yang kelepek-kelepek lagi nih, suaranya bagus, Waduh. suaranya bagus, Kak. Oke oke oke. Oke, Kalau gitu karena lu udah cerita dan gue mhm, juga ada cerita, sama Hen juga ada cerita, alhamdulillah mungkin udah selamat. waktunya kita pamit nih. Tapi sebelum kita Pamit. pamit, kita mau kasih tahu dulu nih, kalau ternyata terdapat keinginan, impian, dan harapan di saat kita ada di zona friendzone maupun di luar friendzone. Nah, kalau menurut gue nih lo, Mhm, keinginan, impian, dan harapan saat ada di friendzone nih, terutama buat orang yang masih belum terutama buat orang yang memilih untuk friendzone ya dan menerima untuk friendzone, ya keinginan, impian, dan harapannya ya tentu aja punya hubungan yang tetap baik sama orang yang kita anggap spesial dan ngertiin kita, tapi kita tetap akrab dan dekat sama dia, itu sih gua rasa. Nah, kalau di luar friendzone, kalau menurut gua, ya udah pasti pengen relationship lah, entah itu pacaran atau bahkan mmm, ke jenjang yang berikutnya. Kalau menurut lu gimana tuh? Keinginan, impian, dan harapan orang-orang yang ada di zona friendzone maupun di luar zona friendzone? kalau yang masih di dalam friendzone, mungkin Mhm impiannya ya pasti pengen lah sama dia atau kayak gimana, mhm. but kalau misalnya kalian udah nggak ada kesempatan itu, ya udahlah, kalian bebasin aja dia, dia mau yang lain bukan dirimu. Terus kalau misalnya yang untuk di luar friendzone, Mhm. hey kalian yang udah
kayak merasa asing dengan teman kalian karena kemarin kalian friendzone. Mhm. Come on dude, masa gara-gara itu doang kalian langsung merasa asing? Kedekatan kalian yang dulu tuh mana? Jadi come on Betul. lah, balik lagi gitu, temenan lagi. Anggap aja yang kemarin-kemarin tuh udah nggak ada gitu. Anggap aja itu apa sih, kayak sebuah Masa bug lalu di lah. game, masa lalu juga bisa tuh. Jadi perbaiki lagi hubungan kalian, janganlah gara-gara friendzone doang kalian langsung pisah sama teman kalian. Oke, ya Betul, itu. setuju setuju. Dan sebelum kita tutup acara ini, acara pada malam hari Mhm, ini, mungkin say, dari say. gua ada satu kalimat terakhir nih lo. Oh iya, betul betul. Kalimat Sebelum terakhir sebelum kita dulu. ya, betul. Sebelum kita kasih tahu nih satu kalimat terakhir dari gua dan dari Mhm. Lulu, kita mau ucapin terima kasih banyak untuk server partner yang sudah hadir meramaikan acara di server Royal Isekai pada malam hari ini, tentunya Betul. di event PPKM. Yang pertama, terima kasih kepada server SK24 lalu ada Floors on Forest, ada Doki Gang, ada The Hangout, ada Publix, ada Infinity, ada Prison Vibes, ada Glorious Area, ada Union Corp dan ada Lebain. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk audiens dan rakyat Isekai yang sudah meramaikan event malam ini tentunya. Dan Mhm. sampai jumpa juga di event berikutnya serta jangan lupa tap-tap giveaway di atas tentunya. Iya. Sip, mantap. Oke lu, langsung lu, silakan. Satu kalimat penutup dari Lulu apa nih? Coba dong kasih tahu. Satu kalimat doang kan? Tiba-tiba nanti paragraf. Betul. Jadi tetap semangat buat kalian yang ada di friendzone maupun yang udah merasa asing dengan teman kalian. Semangat, kalian pasti bisa. Betul. Kalau Kalau yang dari gua, eh, kenapa duluan, lu? duluan aja duluan. Oh boleh boleh. Nggak berani. Kalau dari gua, buat yang ada di zona friend zone, jangan sampai kalian ada di zona red zone-nya juga ya. Kenapa? Karena kalian tetap harus tahu nih mana yang perlu diprioritasin dan mana yang enggak. Mana yang perlu dicari dan mana yang perlu direlakan. Mana yang perlu dipikirin dan mana yang perlu dilupakan. So, apapun pilihan kalian, tetap lakukan yang terbaik dan pastiin hidup kalian tetap baik-baik aja. Thank you so much. Thank you. Thank you buat teman-teman semua dan berikut ada 2 lagu ya terakhir Aduh. dari Ini requestan dari siapa aja lu? bentar. 2 lagu terakhirnya di mana ya? Kok jauh banget? Satu doang nih. Ternyata Oh, satu doang. 1. Betul. Dari Anon. Anon. Pesannya dia hanya ingin berteman bukan menjadi teman hidupnya. Wow. Dan requestan lagunya dari Megan Trainor yang judulnya Just a Friend to You. So, thank you so much buat teman-teman semua dan terima kasih sudah hadir pada acara PPK malam ini dan see you di next event. Bye Bye-bye. bye. Dadah.